Bagaimana tanggapan antum menyangkut tentang kelompok yang ini yang suka membid'ahkan atau mengkafirkan kelompok tertentu? Dan apakah memang ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi itu semuanya sesat, Ustaz? Kalau kita kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ingin mengislamkan orang yang syirik, mengislamkan orang yang kafir. Nabi itu ingin menjadikan orang yang jauh dari Islam mengikuti ajaran Islam. Nabi itu ingin orang yang jauh dari Allah didekatkan ke Allah. Itu misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tagribun nas ilallah, mendekatkan orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebagian kelompok itu misinya itu bahkan menjauhkan orang dari Allah. Dengan ketidakfahamannya mereka tentang syariat, atau dengan dangkal ilmunya, atau dengan tidak bisa menerima perbedaan dari saudaranya, langsung dia vonis saudaranya yang muslim menjadi kafir dan syirik. Yang mengikuti sunnah Nabi divonis menjadi ahli bid'ah. Yang mendekat kepada Allah dan Rasul malah dijauhkan dari Allah dan Rasul. Ini sangat disayangkan. Wah, ini jelas bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau jujur, sumber dari semua ini ketika seseorang memposisikan pemahamannya seperti Al-Quran dan hadis yang tidak bisa salah dan tidak boleh orang berbeda. Kita meyakini semua ulama bahwa yang tidak bisa salah hanya kalamullah Al-Quran. Yang tidak bisa salah hanya kalam Nabi SAW, hadis Nabi SAW yang sahih. Ini yang tidak bisa salah. Selain Allah dan Rasulnya, semuanya bisa salah, siapapun dia. Bahkan sahabat Nabi, siapapun dia. Yukhadu min qawli wa yuraddu. Ini lafaz yang sering diucapkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Yukhadu min qawli, siapapun dia selain Allah dan Rasul, dia bisa diambil ucapannya dan bisa kita tolak. Ayo. Saudara kita itu memposisikan pemahamannya kepada atas Al-Quran seperti Al-Quran, pemahamannya kepada hadis Nabi seperti hadis Nabi yang tidak boleh ditolak, yang harus diterima, yang wajib benar. Nah, dari sinilah timbul masalah demi masalah, karena pemahamannya orang berbeda. Kenapa ada khilaf antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah? Kenapa ada khilaf? Karena berbeda cara memahami Al-Quran dan hadis. Contoh, sama-sama mengambil dalil dari aula mastumun nisa yang membatalkan wudu. Al-Quran menyebutkan aula mastumun nisa, ayat jelas. Imam Syafi'i mentafsirkan secara zahir, lamasa yulamisu, itu adalah memegang kulit dengan kulit. Maka di mazhab Syafi'i, ketika laki-laki yang besar bukan muhrim dengan perempuan yang besar bukan muhrim ajnabi bersentuh kulit dengan kulit, maka batal wudunya. Dari mana? Aula mastumun nisa. Imam Malik mengatakan tidak batal. Nah, ayat ini apa artinya? La masa
dimaknai jamaah, berhubungan, bersetubuh, jima. Jika laki-laki jima dengan istrinya baru wudunya batal. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa salah. Karena ini pemahaman Imam Syafi'i dan yang satu pemahaman Imam Malik. Orang yang punya ilmu, mereka menghormati perbedaan, sehingga Imam Syafi'i menghormati Imam Malik. Pengikut Imam Malik menghormati Imam Syafi'i. Lianna ahlal ilm, orang yang punya ilmu itu rahimun bi ahli, bersaudara dengan saudaranya yang punya ilmu itu. Tapi ketika pemahaman kita paksakan seperti Al-Quran yang tidak bisa salah. Pemahaman kita paksakan seperti hadis yang tidak bisa salah. Maka kita paksa orang untuk ikut pemahaman kita. Mulailah timbul beberapa macam seperti kita dengar. Ini yang pertama. Yang kedua, Habib Ali Jufri, beliau mengajak orang-orang yang sering membid'ahkan, mensyirikkan, ayo kita duduk membuat definisi setiap masalah yang kita berbeda. Kadang-kadang perbedaannya itu bukan perbedaan yang fatal, hanya perbedaan pemahaman kejadian lepas dari Al-Quran dan hadis. Ada suatu kejadian, umpamanya ziarah kubur, langsung divonis bid'ah, itu menyembah, itu ini, itu. Nah, kenapa mereka memvonis ini? Karena mereka tidak ada kesepakatan dengan kita. Apa ziarah kubur yang dilarang, apa ziarah kubur yang dibolehkan. Kalau ziarah sunnah Nabi nggak bisa diingkari, mereka pun mengatakan. Tapi permasalahannya itu apa saja gitu loh. Oh, kalau meyakini bahwa si ahli kubur ini bisa memberi manfaat dan madarat itu haram, kita sepakat. Siapa pun meyakini ada manfaat yang diberikan selain izin Allah, ini haram, ini bisa syirik, kita sepakat. Atau di situ ada laki perempuan campur satu tempat, haram, kita sepakat. Maka duduk membuat definisi apa sih yang haram, apa yang berhubungan dengan akidah, apa yang berhubungan dengan syariah, apa yang bisa berbeda. Ketika kita duduk, insya Allah banyak yang terselesaikan. Walaupun pasti ada perbedaan, tapi perbedaan membuat kita saling hormat dan saling sayang, bisa bekerja sama dalam hal-hal lain. Sekarang kan enggak. Sedikit berbeda, satu kunut, satu enggak kunut, enggak bisa sholat jamaah, enggak bisa dakwah bareng. Cuma gara-gara kunut, satu tahlil, satu enggak tahlil, sudah bermusuhan, ketemu enggak salaman. Lebih parah bertemu kepada orang kafir, padahal saudaranya sendiri. Nah, itulah beberapa penyebab, ya, beberapa penyebab. Satu, kita memaksakan pemahaman kita seperti Al-Quran dan hadis sehingga tidak bisa salah. Yang akhirnya orang lain yang gak sepaham, dia salah. Yang kedua, kita tidak ada definisi mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan, mana yang berhubungan dengan akidah, mana yang berhubungan dengan syariah, mana yang boleh khilaf, mana yang enggak boleh khilaf. Nah, coba ahlul ilm dari mereka dan dari kita duduk membuat definisi-definisi itu, sehingga tidaklah yang ini main menuduh, ya. Kita sadari di ajaran kita, bukan ajarannya, di orang-orang kita ahli sunnah atau nahdlatul ulama ini, ya ada kesalahan dalam cara melaksanakannya ziarah kubur,
ada laki perempuan di sana, itu kita juga salahkan gitu loh. Dalam acara-acara yang lain yang di situ ada hal-hal yang tidak dihimbau, itu kita salahkan. Tapi bukan berarti acaranya yang salah, pelakunya yang salah, oknum lah. Kita sebagai awam udah jangan ikut-ikutan. Jaga lisan, jaga hati. Dan bukan waktunya lagi kita berdebat. Yang mau ikut cara ulama kita, monggo. Yang gak sepaham dengan cara ulama kita, kita hormati, monggo. Ayo kita bekerja sama dalam hal-hal yang bisa kita sepakati. Kristenisasi di mana-mana, ayo kita kerjasama dalam hal itu. Yang gak sholat banyak, ayo kita kerjasama menarik mereka untuk sholat. Yang berdalaman itu yang gak mengenal agama masih banyak, ayo kita kerjasama untuk mengajar. Fakir miskin banyak, saudara kita yang kena musibah banyak, itu kita bisa kerjasama. Tentang perbedaan-perbedaan, hendaknya kita saling menghormati. Seperti Anda punya dalil, mereka juga lebih punya dalil. Jangan memvonis Anda orang yang terpandai. Jangan dipikir orang ahli sunnah itu bodoh, ya? Mereka jauh lebih alim. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman.